Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi IPA kelas 7 semester 2 bab 1, yaitu Sistem Organisasi Kehidupan pada Makhluk Hidup. Sebelum memulai pembelajaran, tujuan dari pembelajaran pada bab ini diharapkan bahwa kalian dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, dapat membedakan sel, jaringan organ, dan sistem organ, serta menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. Mari kita mulai ke pembahasannya. Hierarki organisasi kehidupan dimulai dari yang paling sederhana hingga paling kompleks, terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari dari sel sampai ke sistem organ saja. Oke, yang pertama adalah sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Beliau meneliti dengan menggunakan mikroskop sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, pengertian sel ini berkembang sesuai dengan berkembangnya pula mikroskop. Ini adalah gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bagian-bagian sel. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar pada sel tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi sel dan menjaga bentuk sel. Yang kedua adalah membran sel. Membran sel adalah selaput sel yang merupakan batas antara bagian dalam dan luar sel. Fungsinya untuk membungkus isi sel dan sebagai tempat jalan keluar masuknya sel. Yang ketiga adalah sitoplasma, yaitu cairan pengisi ruang sel. Fungsinya untuk metabolisme sel. Yang keempat adalah nukleus atau inti sel. Bentuknya oval atau bulat, biasanya terletak di tengah-tengah sel. Fungsinya sebagai pengatur seluruh aktivitas sel dan pembawa sifat atau warisan sifat kepada keturunannya. Yang kelima adalah ribosom. Terdapat di sitoplasma. Ada yang menempel pada retikulum endoplasma pula. Fungsinya adalah tempat pembentukan protein. Yang keenam adalah mitokondria. Mitokondria ini tersebar di sitoplasma. Fungsinya sebagai respirasi sel dan menghasilkan energi. Yang ketujuh adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini menyerupai saluran yang menghubungkan membran dan inti sel. Fungsinya sebagai tempat sekresi protein dan lemak. Yang kedelapan ada badan Golgi. Letaknya di sitoplasma. Fungsinya untuk pembentukan lisosom dan sebagai alat pengeluaran sel. 9 ada vakuola. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar, sedangkan vakuola pada hewan berukuran kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 10 lisosom. Terletak di sitoplasma. Fungsinya untuk menghasilkan enzim pencernaan. 11 adalah sentrosom. Terletak di sitoplasma. Fungsinya sebagai pembelahan sel. 12 adalah kloroplas, di mana mengandung klorofil atau zat hijau daun, dan hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 13 mikrotubulus, bentuknya menyerupai tabung kecil. Fungsinya sebagai pergerakan sel. 14 mikrofilamen, berupa serat-serat. Fungsinya adalah membantu pembentukan rangka sel. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan.
Ada 5 perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Begitu pula dengan kloroplas, hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak terdapat kloroplas. Yang ketiga adalah vakuola. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar, sedangkan vakuola pada hewan berukuran kecil. Yang keempat ada sentrosom atau sentriol. Sentrosom atau sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Sel tumbuhan tidak terdapat sentrosom atau sentriol. Begitu juga dengan lisosom yang hanya terdapat pada sel hewan. Sel tumbuhan tidak memilikinya. Yang kedua ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel yang membentuk suatu fungsi tertentu. Jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan meristem ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada meristem apikal, yang terdapat pada ujung batang dan ujung daun. Yang kedua, meristem interkalar, yang terdapat di antara jaringan meristem dan jaringan dewasa. Dan yang ketiga adalah jaringan meristem lateral. Contohnya adalah kambium. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada epidermis. Epidermis ini ada epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar dan berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Yang kedua adalah parenkim. Parenkim adalah jaringan yang terdapat di hampir seluruh bagian tumbuhan. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Parenkim ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, di dalam parenkim ini terdapat banyak jaringan-jaringan lainnya. Seperti bisa dilihat pada gambar, ada jaringan pengangkut juga, di mana jaringan pengangkut ini adalah xilem dan floem yang nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga adalah jaringan penyokong, yang merupakan jaringan yang menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Yang tadi Bu Indah bilang bahwa jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang mengatur transportasi bahan dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini dibagi jadi 2, ada xilem dan floem. Fungsi xilem adalah mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem adalah fungsinya adalah untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah epitel. Fungsinya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan epitel terdiri dari 3. Yang pertama ada epitel pipih, yang terdapat pada pembuluh darah dan rongga mulut. Yang kedua adalah epitel kubus, yang terdapat pada ginjal. Yang ketiga adalah epitel silindris atau epitel silinder, yang terdapat pada usus. Ini adalah gambar dari jaringan epitel. Yang di atas ini adalah gambar epitel selapis, yang hanya satu lapis saja. Namun di gambar yang bawah ini adalah gambar epitel berlapis banyak atau epitel yang sudah tersusun bertingkat. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kerjanya tidak disadari, jadi tanpa diperintah oleh otak. Di mana bentuknya ini adalah pipih beruncing pada ujungnya dengan satu inti sel di tengah. Otot polos ini terdapat pada organ bagian dalam, seperti lambung, usus, ginjal, dan sebagainya. Yang kedua adalah otot lurik, atau biasa juga disebut dengan otot rangka. Kerjanya secara sadar, jadi dia kerja diperintah oleh otak. Bentuknya silinder dengan banyak inti bagian pinggir atau permukaannya. Yang ketiga adalah otot jantung. Bekerjanya tidak disadari, jadi tanpa diperintah. Bentuknya silinder bercabang dengan banyak inti di tengah. Otot jantung sesuai dengan namanya hanya terdapat pada jantung saja. Ini adalah gambar dari jaringan otot.
yang tadi sudah dijelaskan. 3. Jaringan pengikat. Menghubungkan antara organ-organ tubuh pada manusia dan hewan. Yang keempat adalah jaringan penyokong. Fungsinya untuk menyokong serta melindungi tubuh sekaligus sebagai alat gerak pasif. Yang kelima adalah jaringan saraf. Fungsinya menerima, meneruskan, dan merespon rangsangan yang diterima oleh tubuh. Selanjutnya ada organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. 1. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan yang pertama adalah akar. Fungsinya sebagai organ yang dapat menyerap mineral serta unsur hara dari dalam tanah. 2 adalah batang. Fungsinya untuk menyokong berdirinya tumbuhan dan menghubungkan akar dan daun. 3 adalah daun. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang keempat adalah bunga, sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Organ pada hewan dan manusia. Kurang lebih sama ya organ pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah otak. Fungsinya untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. 2 ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 3 ada paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. 4 adalah hati yang fungsinya sebagai tempat penawar racun yang terbentuk dalam tubuh. 5 adalah lambung yang fungsinya sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ tersusun atas beberapa organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama ada sistem transportasi, di mana tumbuhan ini bernafas dengan menggunakan stomata yang ada pada daun. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, mineral, serta zat hara yang digunakan untuk proses fotosintesis yang tersusun atas akar, batang, dan daun. Yang kedua adalah sistem reproduksi, yang fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan, yaitu pada bunga. Sistem organ pada hewan dan manusia. Yang pertama ada sistem pencernaan, yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, dan usus besar, sampai ke rektum atau anus. Yang kedua adalah sistem peredaran darah, yang terdiri dari jantung, vena, dan nadi. Yang ketiga ada sistem pernafasan, yang terdiri dari hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, tulang rusuk, diafragma. Di mana bronkus, bronkiolus, alveolus itu terdapat pada paru-paru. Yang keempat ada sistem ekskresi atau sistem pembuangan. Organnya adalah ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang kelima ada sistem gerak. Sistem gerak itu adalah tulang, sendi, dan otot. Yang keenam adalah sistem saraf. Yang ketujuh adalah sistem indera. Sistem indera meliputi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Dan yang terakhir adalah sistem hormon, yang akan kalian pelajari nanti di kelas 8. Demikian penjelasan mengenai sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Semoga bisa dipahami. Jaga kesehatannya, jangan lupa 4M. Yang pertama, menghindari kerumunan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.